Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di SMK STM Turen. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang kimia. Di SMP tentunya kalian sudah pernah belajar tentang IPA kan? Nah, di SMK nanti kita akan mempelajari lebih jauh tentang kimia. Sebelum belajar lebih jauh, kira-kira kita perlu kenalan dulu sama kimia ya. Apa sih ilmu kimia itu? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang materi. Materi itu apa? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati volume, baik itu organik maupun anorganik. Untuk materi organik, contohnya sangat banyak di sekitar kita. Ada kayu, kemudian batu bara. Untuk materi anorganik, contoh yang paling sering kita temui adalah logam. Sebelum mempelajari lebih jauh tentang materi, kita akan membahas manfaat dari ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ada dalam beberapa bidang. Kita simak video terlebih dahulu ya. Halo teman-teman, di sini saya akan menyebutkan peranan ilmu kimia dalam kehidupan manusia. Yang pertama, 1. Bidang kesehatan. Bahan-bahan kimia sering digunakan sebagai obat-obatan. Obat dibuat berdasarkan hasil penelitian terhadap proses dan reaksi kimia. Bahan-bahan yang berkhasiat secara medis terhadap suatu penyakit. Hal ini dipelajari dalam cabang ilmu kimia farmasi. Kedua, bidang pertanian. Ilmu kimia berperan penting dalam bidang pertanian. Petani menggunakan pupuk untuk meningkatkan kesuburan tanah dan memberi nutrisi yang diperlukan tanaman. Adapun untuk menanggulangi hama dan penyakit tanaman, pestisida. Penggunaan pupuk dan pestisida yang benar dapat meningkatkan produktivitas pertanian yang menguntungkan produsen dan konsumen. Ketiga, bidang industri. Di bidang industri, ilmu kimia sering sangat dibutuhkan. Mesin-mesin besar di industri membutuhkan logam yang baik dengan sifat tertentu yang sesuai dengan kondisi dan bahan-bahan yang digunakan. Semen, kayu, cat, pipa PVC, dan beton dihasilkan melalui riset yang berdasarkan ilmu kimia. Dan kain sintetis yang Anda gunakan juga merupakan hasil penerapan ilmu kimia juga. Bidang hukum. Pemeriksaan alat bukti kriminalitas oleh tim forensik menggunakan ilmu kimia di dalamnya. Bagian tubuh manusia seperti rambut dan darah dapat diperiksa struktur DNA-nya. Struktur DNA setiap individu akan berbeda, sehingga dapat digunakan untuk identifikasi seseorang. Hal ini berguna untuk membuktikan tindak kejahatan seseorang maupun pembunuh. Bidang pangan. Adanya komposisi pada makanan yang bermanfaat bagi manusia, penggunaan mikroorganisme atau bakteri itu pada makanan, contoh pembuatan kecap, tempe, dan yogurt. Yang terakhir ada bidang teknik sipil. Bahan-bahan yang digunakan dalam bidang ini adalah semen, cat, kayu, paku, besi, paralon atau pipa ya, dan juga lem juga, dan sebagainya. Semua bahan tersebut dihasilkan melalui riset yang berdasarkan ilmu kimia. Peran ilmu kimia dalam bidang ini adalah agar bangunan tersebut dapat diketahui kelebihan serta kekurangannya, sehingga dapat meminimalisir kecelakaan kemudian hari. Nah, kalau dari video itu tadi, banyak sekali kan manfaat dari ilmu kimia di sekitar kita. Kemudian,
dari materi tadi ada beberapa wujud, 3 wujud. Yang pertama ada yang padat, kemudian cair, dan gas. Untuk masing-masing wujud materi ini, kira-kira apa ya contohnya di sekitar kita? Yang pertama untuk yang berwujud padat dulu. Sangat banyak di sekitar kita, contohnya balok kayu, kemudian ada besi atau logam, kemudian contohnya kabel tembaga. Lalu untuk yang berfase atau berwujud cair, contohnya air mineral yang selalu kita minum setiap hari, kemudian shampoo, atau air minum yang lainnya. Kemudian untuk yang terakhir, yang berwujud gas. Contohnya apa? Untuk yang berwujud gas, ini ada udara yang diisikan di balon. Kemudian uap air yang mendidih. Kemudian yang terakhir, asap pabrik. Nah, dari 3 wujud materi tadi, setiap materi itu bisa mengalami perubahan. Ada 2 jenis perubahan yang bisa dialami oleh materi. Apa saja? Yang pertama ada perubahan kimia, dan yang kedua perubahan fisika. Perubahan kimia, perubahan fisika. Kira-kira apa sih itu? Nah, mari kita simak contoh dari gambar berikut. Di sini ada perubahan wujud pada air. Dilihat dari sebelah kiri, ada 1 gelas air, kemudian berubah menjadi es batu, kemudian berubah lagi menjadi air. Dari perubahan pada air ini, yang berubah hanya wujudnya saja. Dari cair menjadi padat, kemudian menjadi cair lagi. Coba kita lihat contoh yang kedua. Nah, di sini ada balok kayu, kemudian berubah ukurannya. Di sini juga yang terjadi sama, hanya wujudnya saja. Jadi balok kayu yang semula lebih besar dipotong-potong berukuran menjadi lebih kecil. Nah, ketika yang berubah hanya wujudnya saja, ini dinamakan perubahan fisika. Atau kalau misalnya kita mau mengartikan perubahan materi yang hanya mengakibatkan perubahan pada sifat fisiknya saja dan tidak mengakibatkan terbentuknya zat baru. Kemudian ada contoh lagi. Nah, kalau yang ini perubahan pada besi yang berkarat. Bisa kita lihat ada besi yang masih baru, kemudian berubah menjadi berkarat. Nah, kalau di sini berbeda dengan yang tadi. Di sini besi yang masih baru, masih halus, berubah menjadi karat. Berarti di sini ada suatu reaksi kimia. Bisa karena lembab, bisa karena terkena hujan, atau terkena udara yang dingin. Nah, contoh yang kedua, misal perubahan pada kertas yang dibakar. Coba kita lihat. Nah, di sini ada kertas, kemudian ketika dibakar, kertas-kertas tersebut berubah menjadi abu. Dari 2 contoh ini bisa kita lihat bahwa sebelum dan sesudah adanya reaksi atau sesudah diberikan perlakuan, mereka mengalami perubahan atau membentuk zat yang baru. Nah, ini disebut perubahan kimia. Perubahan materi yang mengakibatkan terbentuknya zat baru. Jadi bukan hanya wujudnya saja yang berubah. Nah, dari penjelasan itu tadi, atau pengenalan lah mungkin kira-kira bisa disimpulkan kan, kimia itu sangat mudah. Gimana? Kalian siap untuk belajar lebih dalam lagi? Untuk penjelasan yang lebih lanjut, kita akan pelajari pada video selanjutnya. Sampai jumpa! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.